Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, kita ketemu di kelas yang agak-agak lumayan berbeda ya. Agak lumayan berbeda. Ya, sebenarnya kelas ini udah lama mau dibikin. Kelas ini udah lama mau dibikin. Kalau melihat dari video yang saya rilis ya, coba saya munculin dulu ya. Videonya ini ada di YouTube. Nah, ini dia. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi ini video ini kalau dilihat sini setahun lalu ya, setahun lalu. Tulisannya di sini akan hadir di Januari 2025 ya. Ini videonya setahun lalu, gitu ya. Tapi belum dibikin kelasnya. Kenapa? Karena eksperimennya belum selesai. Eksperimennya belum selesai. Jadi maksudnya saya mengeksperimenkan pada diri sendiri untuk melalui fase-fase di mana saya bisa untuk menjadi slim dari yang sebelumnya berat badan saya 100 kilo kurang lebih 108 ya. Saya pernah rekor berat badan saya 108 nanti ada fotonya. Kemudian saya berhasil sampai di posisi 70-an ya. Waktu itu 76, 76 udah termasuk bagus banget. Lalu kemudian saya rasa kalau cuma sekali ya ini ya mungkin saya orangnya sangat ketat sekali dengan semua protokol yang saya bikin untuk diri sendiri ya. Lalu kemudian saya gendutkan lagi. Jadi saya gedein lagi badan saya makan ngaco lagi. Wah, udahlah sampai naik tangga berapa anak tangga aja ngos-ngosan lagi. Kemudian saya koreksi lagi programnya. Kemudian saya perbaiki lagi programnya, saya lakukan lagi, kemudian turun lagi berat badan. Makanya banyak peserta yang kalau melihat dari tahun 2024, 2025 itu ngelihat ketemu saya nih langsingan, lalu ketemu lagi gendutan. Ketemu lagi langsingan, ketemu lagi gendutannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang ikut workshop offline saya itu akan melihat kondisi itu terjadi berkali-kali ya. Jadi workshop offline kelihatan, wah mas ini sekarang keren nih langsingan, nah gitu ya. Nah, nanti ketemu lagi tuh di workshop berikutnya, lo kok kelihatannya mas Agung gendutan lagi. Bisa begitu ya, bisa banget ya. Nah kita lihat ya penjelasannya dulu. Jadi seperti biasa saya masukkan dulu aspek teorinya. Suaranya hilang. Sebentar, suaranya hilang. Ini suara ada nggak nih suara nih? Suara nih muncul nggak suara? Kalau di sini sih suaranya normal ya. Sini suaranya sih muncul di sini. Oh udah bagus. Tadi hilang suaranya. Masa sih? Coba saya ulangi ya. Dari yang tadi suaranya nggak kedengeran berarti. Berarti pada saat yang ini suaranya nggak kedengeran ya. Wait, wait, wait. Saya ulangi aja ya. Ya pada saat di sini ya ada. Oh sempat kecil. Tapi sekarang sih mestinya normal ya. Mungkin koneksinya kali. Sekarang udah normal jelas ya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi bagi yang baru masuk. Ini sebenarnya video udah rilis di 1 tahun lalu ya. 1 tahun lalu. Kemudian eh secara bertahap saya mengkondisikan untuk membuat satu set protokol untuk diri saya sendiri. Dari mulai melangsing ya sampai pernah 76 kilo. Kemudian menggemuk ya, sampai 90-an kilo. Kalau dulu rekornya di 108 kilo ya. Ada fotonya nanti saya tunjukkan. Kemudian balik lagi, makanya beberapa peserta yang ikut workshop saya secara offline, baik seminar, workshop maupun camp, di kira-kira 2-3 tahun lalu itu ya sering lihat sekarang langsingan, lalu ketemu lagi gendutan lagi. Ketemu lagi langsingan lagi, ketemu lagi gendutan lagi. Ketemu lagi langsingan lagi, ketemu lagi gendutan lagi. Kayak gitu. Ya karena memang pada saat itu sedang sedang menjalani sesuatu ya. Menjalani sesuatu. Sehingga akan terlihat melangsing dan menggemuk, melangsing dan menggemuk gitu. Sekarang ya menggemuk karena memang nanti di kelas weight loss ini saya akan bareng peserta menjalani semua protokol yang di apa yang udah saya susun gitu ya, termasuk teknik pernapasan apa itu dibuat sesederhana mungkin, semudah mungkin dan seaman mungkin sehingga tidak
tidak ada ketakutan atau kecemasan untuk turun berat badan karena banyak orang yang menjalani mungkin diet ekstrim ya. Saya menjumpai banyak orang yang menjalani suatu diet ekstrim yang kemudian dia berhasil turun berat badan tetapi dia mengalami sangat ketakutan sekali terhadap makanan. Ya semacam depresi makan lah. Jadi kalau pengen makan tuh kayaknya rasanya tuh takut banget itu. Waduh, nanti saya takut menggendut lagi, nanti saya takut gula darahnya naik lagi gitu kan. Nanti di pola ini insya Allah nggak kayak gitu ya. Kayak kita mulai dulu dari pemahaman umumnya dulu, pemahaman dasarnya. Mudah-mudahan kalau ini bisa dipahami, nanti jadi gampang untuk ke depannya. Ya, jadi saya sebut sebagai strategi ya. Nama strategi itu berarti kita mau perang nih. Malah kita mau perang. Perang terhadap apa? Perang terhadap obesitas. Nah, gitu kan. Yang kita challenge adalah diri kita sendiri. Udah nggak usah penting omongan orang mau kayak apa. Yang penting kita challenge diri kita sendiri bahwa oke, saya mau jalanin ini. Saya mau komitmen dengan diri sendiri, saya mau konsisten dengan diri sendiri untuk menjalani program ini, menjalani strategi ini. Namanya strategi berarti kita ada semacam arahannya, arahan untuk melakukan ini dan itu. Jadi tidak program saklek. Kenapa? Karena tentu setiap orang metabolisme berbeda, gitu kan? Nah, ini tidak bisa kalau misalnya orangnya dalam posisi underweight. Jadi underweight ini tidak cocok dengan program ini. Kenapa? Karena memang underweight itu yang harus dilakukan adalah menambah berat badan. Sedangkan kalau di sini untuk menurunkan berat badan. Tetapi jika misalnya ada peserta yang kebetulan underweight ingin mendapatkan manfaat dari pemahamannya, misalnya gitu ya, atau teknik-tekniknya, penjelasannya, ya tentu saja sangat boleh. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dia mungkin tidak perlu lakukan. Seperti misalnya intermittent fastingnya mungkin dia tidak perlu lakukan. Atau latihan-latihan tertentu yang untuk gunanya untuk membakar gula lebih cepat atau membakar lemak lebih cepat dari teknik olah napas tertentu itu dia nggak perlu lakukan. Kenapa? Nanti akan makin habis badannya. Tapi jika sebagai pengetahuan tentu saja boleh untuk diikuti. Karena suatu saat nanti ya we don't know ya, kita kehidupan itu kan kadang naik turun, kadang jadi kurus, kadang jadi gemuk, bisa macam-macam ya. Ya kita lihat dulu konsekuensi klinisnya dari malas gerak. Jadi ketika saya melakukan on off ya, dalam arti melangsing kemudian menggemuk, melangsing menggemuk itu kan saya sebutnya sebagai kondisi on off. Itu memang ada konsekuensi klinis dari malas gerak itu. Jadi yang saya lakukan itu betul-betul malas gerak, malas gerak. Bahkan cincin saya sekarang ini udah nggak muat ya kayak yang waktu dulu awal-awal saya beli ya, karena jari-jari saya membesar, jari saya membesar. Jadi rasanya badan tuh ya, pegel lah gitu. Kayak jalan sebentar aja, waduh. Saya waktu jalan di Ragunan minggu lalu tuh ya itu dengan penuh semangat ya jalannya ya, dengan membawa semua apa namanya mental sikap mental saya ketika berat badan saya bukan yang sekarang. Kenapa? Karena itu melelahkan sekali. Biasanya saya jalan di Ragunan tuh ya enjoy-enjoy aja. Saya masih bisa menikmati itu pulang itu ya puyeng, puyeng badannya rasanya kayak nggak keruan. Pegelnya luar biasa. Padahal biasanya cuma jalan sebatas itu aja yang kemarin ikut latihan di Ragunan ya bareng saya sama Mas Andi waktu itu ya biasanya jalan segitu tuh buat saya tuh enteng-enteng aja tapi karena berat badannya over ibaratnya jadi rasanya tersiksa sekali apalagi naik turun wah itu betul-betul harus secara mental harus kuat sekali jadi sekali lagi konsekuensi klinis dari malas gerak itu nggak main-main ini bukan perkara sederhana ya perhatikan metabolic disease-nya tentu saja obesitas kalau malas geraknya type 2 diabetes. Saya nggak tahu, mungkin saya gulanya bakal naik karena saya nggak kontrol ketika saya ingin menjalankan program ini nantinya. Jadi memang kacau lah. Saya sih yakin gula saya ini tinggi dan naik. Kolesterol juga mungkin seperti itu. Ya, kemudian dengan kondisi yang nggak bagus ini, ya kalau buang air kecil ya berbusa. Ya saya yakin kondisi ginjalnya juga agak-agak kurang bagus lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu begitu ketika saya uji lab dan menjalankan kelas otofagi. Tapi itu konsekuensi, tentu saya harus hati-hati dan kemudian saya punya batasan ya, di batas mana kondisi itu bisa di reverse, bisa dibalik. Ya tentu saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang kondisinya tidak bisa di reverse itu. Misalnya mencapai tahap yang tidak bisa balik lagi gitu. Tidak mungkin. Jadi saya berhenti pada titik di mana oke, ini titik di mana saya harus balik lagi. Ya lewat uji lab tentunya. Kemudian apalagi konsekuensi klinis dari malas gerak, yakni kardiovaskular disease, masalah kardiovaskular.
jantung koroner, napasnya sesak, ya kan? Kemudian sering terasa panas, rasanya seperti sakit sampai ke bagian belakang di punggung tuh seperti tembus ke belakang. Angina, angina itu angin duduk ya, wis macam-macam rasanya, ya kan? Wah, sampai ke ya stroke, mulai kebas-kebas, bangun tidur mulai kenceng, ya wis macam-macam lah. Jadi nggak main-main ya. Jadi banyak sekali penjelasannya ya, sampai ke hipertensi. Saya yakin juga mungkin apa namanya hipertensi saya sekarang ini agak sedikit naik ya, karena memang berat badannya berlebih sekarang nih. Kemudian masalah pada paru-paru seperti asma, gangguan pada jalur paru-paru, napasnya nggak begitu panjang. Yang biasanya saya bisa tahan napas sampai 120 detik ya, 2 menitan kurang lebih. Kalau saya latihan napas yang ada tahan napas itu rata-rata saya di 90 sampai 120 detik rata-rata. Bahkan kalau moodnya lagi bagus, stamina-nya lagi oke itu bisa sampai 180 detik, 3 menit. Sekarang nih kayaknya 45 detik, 60 detik itu udah harus berjuang. Harus berjuang ya. Ya memang seperti itu. Ya, inilah konsekuensi dari malas gerak ya. Dan bisa jadi akan muncul ya cancer kalau misalnya dibiarkan terus-menerus seperti itu kan bahaya sekali. Itu. Dan beberapa di antaranya ya, ya apa namanya, akan jadi cikal bakal dari awalan cancer, mulai biasanya dari tumor dulu, kemudian kista atau miom dan sebagainya. Masalah-masalah syaraf yang berhubungan dengan otak ya. Otak, kalau otak berarti urusannya bisa macam-macam tuh, kepikunan, kemudian depresi, perubahan mood, kecemasan. Jadi bisa jadi kecemasan itu karena ya ya apa namanya orang itu malas gerak ya. Makanya ada beberapa terapi di mana seorang itu harus bergerak secara aktif untuk mengubah moodnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di grup apa namanya sahabat OMG ya, ada di grup itu yang kemudian saya memposting video ada tangan orang yang ngawur-ngawur obat ya. Jadi obat itu banyaknya luar biasa banyak banget. Itu adalah obat anti depresi, ya, obat anti depresan, obat hormon, kemudian obat penenang, kemudian obat tidur, wes campur semua itu. Ruwet sekali itu, ya kan? Dan alhamdulillah bisa lepas dari obat sebanyak itu ya dengan menjalani latihan yang konsisten. Jadi artinya orang-orang malas gerak itu ya konsekuensinya dia akan sampai seberat itu. Apalagi masalah-masalah berhubungan sama muskuloskeletal itu biasanya dengan otot rangkai ya tulang-tulang gitu kan. Ini kan sini kesehatan osteoartritis, kemudian rheumatoid arthritis. Ini jenis RA tuh rheumatoid arthritis itu jenis autoimun ya. Makanya enggak main-main sih orang konsekuensi orang yang malas gerak tuh. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian yang nonton video ini, siapapun ya, baik yang live sekarang hadir ataupun yang nanti dari YouTube, jangan malas gerak. Ayo bergerak. Kita di UMG ini berusaha untuk mengajak, mengedukasi masyarakat untuk ayo bergerak. Secara olah napas lewat kelas-kelas bulanan. Lebih dari 12 kelas biasa kita bikin tiap bulan. Lalu setiap bulan kita sudah rutin latihan fisik di taman kota. Ya kalau di Jakarta kita bisa memilih Ragunan, kita juga bisa pilih tempat lain. Nanti akan tidak menutup kemungkinan di kota-kota lain insya Allah kita akan buat. Itu secara fisik betul-betul datang lalu berada di alam yang elektromagnetiknya bagus. Dan yang ketiga kita ada menginap dalam bentuk camp. Dalam bentuk camp. Itu biasanya 3 hari 2 malam. Nanti akan kita bikin di bulan Mei. Lokasinya di Caringin. Jadi insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu waktunya cocok ya, eh, gabung di acara camp ini karena di 3 hari 2 malam ini kita ada di tempat yang elektromagnetiknya bagus banget, maka aspek kesembuhannya tinggi sekali. Nanti saya akan bikin videonya secara khusus. Jadi ada peserta yang kadar inflamasinya HSCRP-nya itu di atas 10. Bayangkan HSCRP-nya di atas 10 berarti kan tinggi sekali. Lalu ikut camp imun booster yang baru kita adakan 2 kali sesi kemarin ya 2 bulan berarti. Di bulan ketiga karena kebetulan masuk ke bulan puasa Lebaran jadi kita nggak bikin. Tapi peserta ini menggenapkan 3 bulan bersama keluarganya. Jadi bulan pertama bareng OMG sama peserta OMG, bulan kedua bareng peserta OMG, di bulan ketiga karena kepotong puasa akhir dan Lebaran dan libur panjang, jadi saya nggak bikin. Nanti ada lagi di bulan Mei, jadi bulan April nggak ada. Nah, kemudian itu beliau bersama keluarganya itu datang lagi ke tempat yang sama. Karena saya bilang ibu harus 3 bulan berturut-turut ya.
Nanti sepulang dari 3 bulan berturut-turut itu ibu wajib uji lab. Kenapa? Karena natural killer cell di setiap 30 hari setelah kita forest bathing yang energi alamnya tinggi, itu naik sampai di atas 50% dan bertahan hingga 30 hari. Relatif 30 hari, ya dengan syarat stresnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, sebelum 30 hari dicas ulang. Datang lagi di camp yang sama, di tempat yang sama. Melakukan kegiatan yang sama. Dicas ulang natural killer cell-nya, badannya. Lalu di bulan ketiga, sebelum 30 hari berakhir, dicas ulang lagi di tempat yang sama. Nah, jadi 3 bulan berturut-turut ceritanya seperti itu. Baru kemudian diukur hasilnya dari CRP di atas 10 menjadi 2,5. Langsung normal inflamasinya. Luar biasa kan? Padahal cuma ngapa-ngapain di camp itu. Di camp itu cuman berada di area yang dipersyaratkan karena saya udah ukur gelombang elektromagnetiknya. Nanti jalur jalannya lewat sini. Nanti kalau duduk main meditasi, duduknya di situ. Nanti kalau mau latihan, arahnya duduknya di situ. Jadi sudah ditentukan posisi duduknya karena di situ gelombang elektromagnetiknya paling tinggi. Jadi efek kesembuhannya paling bagus. Turun dari di atas 10 menjadi 2,5 by doing nothing. Cuman duduk di alam, latihan sederhana. Latihannya ringan, meditasinya ringan, karena kita dibantu kesembuhan dari alam. Itu, dan di sana bergerak, ya di sana bergerak, karena memang medannya naik turun, cukup melelahkan. Itu, artinya diajak untuk bergerak dan hasilnya menjadi bagus banget. Nah jelas ya, jadi ini sangat serius sekali tuh konsekuensinya ya pada mereka yang malas gerak, termasuk sarkopenia, sarkopenia atau kehilangan massa otot. Life expectancy akan menurun. Life expectancy. Jadi harusnya dia bisa hidup sampai 90 tahun, maksudnya begitu ya, maka dia hidupnya menjadi lebih pendek umurnya. Ya memang takdir di tangan Tuhan, tapi manusia menjaga supaya tidak buru-buru. Kira-kira begitu ya. Saya pun pengen umurnya panjang dengan tidak sakit, makanya saya punya kelas purnawirawan yang udah saya latih 16 tahun hingga hari ini masih berjalan dari usia 70 hingga sekarang usia 86. Luar biasa, target saya mencapai usia 100 bagi purnawirawan ini. Saya harus nunggu 6 tahun lagi karena ada salah satu peserta yang usianya sudah 94. Jadi kalau 6 tahun lagi kemudian peserta ini mencapai 100, maka itu menjadi roadmap saya. Maka latihan yang saya berikan pada kelas purnawirawan itu akan saya adopsi seumur hidup. Seperti itu. Kenapa ya? Karena sudah terbukti pesertanya dari umur 70-an ya, atau dari umur 80-an di beberapa orang, itu kemudian bisa mencapai usia 100 tahun dengan bisa nyetir, bisa makan normal wajar, tidak ada sakit yang berarti. Seperti itu. Ya, balik sini. Jadi untuk semua kegiatan yang malas, ya, mager bahasa kitanya, malas gerak, itu sangat serius sekali efeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bergerak, harus bergerak. Nah, lihat di sini ya. Untuk yang sedentary ini yang warna biru nih, ya kan? Yang chronic exercise ini yang warna merah. Ini normal. Jadi kalau misalnya orangnya rajin olahraga, ya kan? Maka kita bisa bilang itu life expectancy-nya ya luar biasa lah. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat pada studi ini ya. Jadi obesitas tuh ya di mana-mana, nyaris di mana-mana ada ya. Ya memang itu udah hukum alam sih ya. Tapi lucunya ya kalau kita melihat di sini ya, pada saat eh, perbandingan antara laki-laki dan wanita itu lebih banyak wanita untuk obesitasnya. Makanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ayo aktif secara fisik. Ayo menjadi cantik lagi. Wah, ngapain mau jadi cantik lagi? Udah laku, anaknya udah 3, cucunya udah 5. Ya nggak apa-apa. Emang larang itu kalau cantik, kalau badan bagus dilarang kan? Boleh-boleh aja. Saya ini kisah nyata ya. Suatu saat ada peserta datang ke kantor ya. Waktu masih di MTH ya. Datang ke kantor sono, kemudian eh, saya kira nih orang nih umur ya sekitar 50-an lah. Ternyata 65, hampir 70. 68 kalau nggak salah, itu 68. Wah, hebat sekali nih. Saya bilang, Ibu luar biasa nih. Usianya tidak mensiratkan apa namanya fisiknya. Iya, karena saya aktif bergerak. Saya aktif bergerak. Ibu guru senam? Enggak. Ibu guru Zumba? Enggak. Guru nari? Enggak. Tapi saya
Saya senang aja katanya begitu. Saya senang aja bergerak, saya senang nge-gym, saya senang jalan kaki, saya senang berenang begitu. Jadi waktunya dia aktif bergerak dalam seminggu dan hasilnya luar biasa. Itu. Jadi sekali lagi, obesitas itu dampaknya itu sangat signifikan terhadap masalah kesehatan. Ini semua dapat semua tuh bonusnya tuh. Obesitas tuh bonusnya dapat semua tuh, ya kan? Bonus masalah jantung, bonus masalah produktif bagi laki-laki ya biasanya tuh susah ereksi tuh. Kemudian impoten, bisa juga ejakulasi dini, baru 30 detik, 10 detik udah keluar. Harusnya paling nggak 5 menit lah minimal. Nah, kemudian masalah liver, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ya seperti itulah. Saya rasa kita semua sepakat bahwa kita harus fight terhadap obesitas. Jangan dibiarkan. Banyak yang bilang gemuk tapi sehat. Nah, iya, bukan gemuk tapi sehat, tapi gemuk tapi menyimpan bom waktu. Bom waktunya apa? Diabetes, dislipidemia, resiko kanker meningkat, resiko modnya angot-angotan, angin-anginan, masalah jantung, masalah reproduksi, masalah liver, hipertensi, paling nggak 8 sampai 10 masalah siap mengintai untuk orang-orang yang obesitas. Makanya jangan. Nah, itulah dasar lahirnya dari kelas OMG Weight Loss ini. Karena nanti saya sebagai instruktur langsung di situ juga akan mempraktekkan sama-sama dengan peserta. Sama-sama dengan peserta. Saya sudah menjalani protokol ini sebanyak 4 kali on off. Kemudian dikoreksi, koreksi, koreksi sampai ketemu yang menurut saya ini mudah dilakukan. Nah, kalau misalnya kita berhasil, maka biasanya ya sindrom metaboliknya ini akan terkoreksi dengan sendirinya. Apa sindrom metabolik ini? Sini lihat beberapa parameternya. Pada pria, lingkar pinggangnya itu paling tidak ya di atas 90 cm. Ini kalau misalnya di atas 90 itu apa namanya? Sindrom metaboliknya itu ya udah mulai kena begitu. Untuk wanita itu jika di atas 80 lingkar pinggangnya ya udah mulai menggemuk. Kemudian ditambah keadaan berikut ini, trigliseridanya di atas 150 ini kalau metabolismenya ya. Kemudian kolesterol HDL-nya untuk prianya kurang dari 40 jadi rendah sekali. Untuk wanitanya kurang dari 50. Kemudian tekanan darahnya relatif tinggi. Atau jika dia rendah tapi dia sedang dalam pengobatan, jadi tidak boleh. Jadi harus diukur ketika tidak sedang minum obat. Dan gula darah puasanya di atas 100. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami sindrom metabolik. Dan ini harus dibalik. Jadi kalau ini harus dibalik, apa yang kita bisa baca supaya tidak kena sindrom metabolik, lingkar pinggang pria harus kurang dari 90 cm. Tinggal dibalik aja, ya kan? Untuk wanita harus kurang dari 80 cm. Trigliserida harus kurang dari sama dengan 150. Untuk pria kolesterol HDL-nya harus di atas 40. Untuk wanita di atas 50. Ini metabolisme kimiawi darahnya. Tekanan darahnya harus kurang dari 130 per 85. Gula darah puasanya harus kurang dari sama dengan 100. Ini target secara metabolisme. Tapi kalau misalnya kita tidak pengen uji lab, maka minimal ini yang bisa kita lakukan di rumah menggunakan meteran jahit. Ya. Jadi hanya mengukur lingkar pinggang. Ini juga bisa dilakukan di rumah. Ini juga bisa dilakukan di rumah karena alatnya tersedia. Tekanan darah jelas tinggal beli tensimeter, ya kan? Gula darah puasa tinggal beli alat ukur gula harganya murah-murah. Ada yang di bawah 100.000, merek Gluco-DR. Atau yang di atas 100 sampai 300, berbagai macam merek. AcuPro, AcuPatch, kemudian ada Easy Touch, macam-macam. Itu target yang nanti akan diharapkan lolos dari sindrom metabolik. Lihat sebaran obesitasnya, luar biasa. Nah, kita ada di mana nih? Lihat dari gambar itu. Kita lihat di gambar itu. Saya nih, badan saya sekarang tuh ada di sini.
Ini badan saya sekarang nih. Ya, ini badan saya sekarang. Jadi bukan slightly overweight lagi, tapi sudah overweight. BMI-nya tuh kayaknya 32, body mass index-nya. Ya, tinggal dilihat aja ya. Ya, targetnya tentu akan masuk pada kondisi normal di sini ya, targetnya. Nah, karena ini terjadi mana-mana. Nah, ini nih saya punya nih yang ini nih. Ya, lemak perut nih. Dan mungkin juga ada beberapa yang udah pindah kemana-mana lah lemaknya nih. Ya, sudahlah, memang harus diakui bahwa menggemuk tuh secara pribadi ya kurang enak, kurang nyaman, pegel, naik turun tangganya yang ngos-ngosan begitu, napas juga ya pendek, tidur juga kurang nyaman gitu ya. Nah kemudian dibuatlah OMG Weight Loss Program dengan tema I Challenge Myself. Jadi saya menantang diri sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak usah buktikan pada orang lain ketika menjalani program ini. Kalau misalnya tertarik untuk ikut ya. Ya, buktikan pada diri sendiri. Lalu diskusi nanti di grup atau by Japri, Mas, ini kondisinya gimana nih? Saya kondisinya habis operasi, tangan saya bekas patah, ini tidak bisa melakukan gerakan ini. Nanti dikasih alternatif gerakan yang berbeda. Seperti itu. Jelas ya? Tes satu 2 3. Mudah-mudahan suara kedengaran ya. Oke, lanjut. Nah, apa yang harus Anda siapkan pada kelas ini jika misalnya Bapak Ibu pengen ikut? Yang pertama adalah foto badan ideal sebagai target rasional. Nah, ini. Siapkan fotonya yang mana yang Bapak Ibu pengen jadikan sebagai cita-cita. Ya, gitu kan. Jadi jangan sebatas misalnya, oh iya saya pengen turun 3 kilo, 5 kilo, jangan. Cari foto di dalam album kehidupan kita, lalu pilih foto itu, tempel di layar monitor HP, tempel di laptop sebagai target rasional. Ya tentu kita tidak bisa milih foto waktu SMA gitu kan, terlalu jauh lompatannya. Ya secara rasional aja. Kapan misalnya gitu kan. Lalu berikutnya adalah siapkan timbangan badan. Nah, timbangan badan yang disarankan adalah timbangan badan yang memiliki hitung-hitungan yang lainnya. Kan sekarang udah banyak tuh mereknya dan menurut saya sekarang bagus-bagus, agak lumayan lah. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya ya, ini dia. Nah, ini mereknya One Man. Ini saya bukan endorse atau promosi, saya nggak ada hubungan sama dia. Ini karena kebetulan saya beli saya perbandingkan dengan beberapa jenis yang udah pernah saya beli. Saya juga punya Tanita ya, tapi agak mahal harganya. Itu biasa saya apa namanya pakai pada saat camp untuk pengukuran berbayar. Nah kalau ini yang saya bandingkan, saya juga punya merek Gea. Saya pernah juga punya merek Xiaomi, Gea, Xiaomi, kemudian OneMate, Tanita. Nah, menurut saya ini yang agak lumayan. Merek OneMate ini menurut saya agak lumayan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli ya, mereknya beli yang merek ini. Ya memang merek Gea juga murah ya. Ada juga merek-merek lain seperti itu. Nah ini nih gambarannya. Nah ini bisa ditarik. Nanti dipegang ya. Ya, ini di bawah, tentunya di bawah gitu kan. Kemudian ini ditarik, pegang pakai dua tangan, nanti dia nyala di situ. Nanti dikonekkan ke laptop ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya memang pengen nyari, ini sih rekomendasi pribadi ya. Berdasarkan pengalaman saya pakai berbagai macam jenis yang menurut saya cukup bagus dan lumayan itu merek yang One Made ini. Ya, kemudian berikutnya adalah meteran jahit. Ya, meteran jahit itu ya kayak gini nih. Ini murah lah. Itu harganya 10 ribuan paling. Bahkan kalau kita beli di tukang jahit paling ya 10 ribu lah harganya kurang lebih. Ada yang di bawah 10 ribu juga ada. Ini untuk ngukur apa? Untuk ngukur lingkar pinggang. Untuk ngukur lingkar pinggang. Nah, kemudian data kondisi diri sebelum kelas dimulai. Ya, karena kita pakai yang timbangan badan tadi, maka data kondisi dirinya itu lebih gampang untuk ini kan apa namanya, dilihat. Contoh misalnya nomor satu foto badan ideal. Ini saya cari tuh foto badan ideal saya. Ya, 16 tahun lalu. Jadi ini foto waktu saya tahun 2010 nanti.
Ya, 16 tahun lalu. Saya cari ada di Facebook waktu itu. Saya cari, ini nih targetnya nih. Targetnya ini. Jadi di posisi seperti ini nih, lihat ya, perutnya rata, ya kan? Dadanya juga bidang. Ini tidak membentuk tonjolan bagi laki-laki ya. Kemudian otot-ototnya juga terlihat kencang semua gitu kan. Dagu juga kelihatan kokoh, nah, dan lebih muda. Orang obesitas secara perlahan lama-lama dia kalau udah mengalami sindrom metabolik pasti lebih cepat menua. Seperti itu. Jadi ini adalah foto diri yang nanti saya akan jadikan sebagai target rasional untuk dicapai. Nanti Bapak Ibu juga lakukan. Ya kalau ikut kelas ini ya, atau misalnya terinspirasi dari video ini juga boleh. Oke, saya akan ikuti. Saya cari foto diri 16 tahun lalu. Wah, ya terserah lah berapa belas tahun lalu yang sekiranya rasional untuk dipraktekkan. Nah, gitu. Baru setelah itu data yang lebih komprehensif menggunakan timbangan tadi ya. Kayak di sini kan kelihatan ya, saya berat badannya di sini hampir 90 kilo ya. Hampir 90 kilo. Nah itu, 89. Body mass indexnya masuk 31,1 hampir 32. Jadi masuk pada kriteria obesitas yang cukup parah lah. Body fatnya pun tinggi sekali ya, sampai 25,5%. Ya. Otot-ototnya low. Padahal saya kelihatannya besar kan. Berarti yang membesar apa? Lemak, bukan otot. Ya kan? Secara otomatis maka biasanya osteoporosis, bone densitasnya rendah. Ya, ini harus bisa dibalik, bisa. Hal-hal yang saya praktekkan di sini adalah yang reversible. Reversible itu artinya bisa dibalik, bisa dibalik. Nah ini kelihatan rata-rata merah, ya kan? Merah. Body fatnya merah. Ini juga high, high, high. Somatotype-nya obesitas sangat jelas, gitu. Jadi ini ya betul-betul tantangan lah. Makanya temanya adalah I challenge myself. Oh ya, kalau ada yang nanya berapa harga timbangan untuk yang merek One Made ini, kalau nggak salah sih ya sekitar 300 ribuan ya kalau nggak salah ya. Sekitar 300 ribu atau 400 ribuan. Jadi silakan Bapak Ibu cari saja, lalu jadikan sebagai sarana untuk mengukur dari minggu ke minggu ya. Dari minggu ke minggu atau per berapa hari sekali datanya untuk diperbandingkan. Nah, setelah semua sudah didapat ya, foto diri sebagai target rasional sudah dapat, kemudian timbangan badan sudah dapat dengan kelengkapannya tadi ya, beratnya, BMI-nya segala macamnya, kemudian juga ukur pakai meteran jahit. Saya ini perutnya 99 cm, hampir 100. Kalau nggak salah 100 lah perut saya itu. Lingkar pinggangnya, lingkar perutnya 100, coba bayangkan, 100. Jadi kalau duduk tuh perut saya maju. Perutnya maju. Sedih, sedih. Ya tapi itulah, nanti kan kita sama-sama menjalani di program weight loss ini ya. Bareng dengan diskusi dan tanya jawab nantinya untuk peserta yang ikut. Nah, ini adalah foto ya. Ini waktu kalau nggak salah ini yang ini nih 108 kalau nggak salah ini. Ini 108 kilo ya. Ya, ini kalau nggak salah ini 96 atau 97 lah kurang lebih. Pokoknya 97-an something lah. Lebih gemuk yang ini dibandingkan yang di atasnya. Lagi makan pal gentong waktu di Cirebon ya. Hobinya makan aja. Nah, targetnya saya pengen seperti ini. Ini adalah foto target saya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan jadikan foto targetnya sebagai sesuatu yang diniatkan ingin seperti itu. Lalu diikhtiarkan untuk menuju ke situ dengan cara-cara. Ya, jadi programnya ini akan kita laksanakan di tanggal 5 nanti. Nanti setiap peserta itu akan dapat beberapa tambahan alat ya. Di antaranya adalah lung breathing trainer, ice bag. Lung breathing trainer tuh yang ini ya, yang ini. Kemudian ada dapat ice bag, dapat hand grip, sama racikan. Nah ini murni cara OMG.
Ini nggak ada di tempat lain. Dan ini bukan, ya memang saya merancang protokol berdasarkan 4 kali on off itu. Yang kemudian disederhanakan. Ya sudah ditebak ya dengan ice gel ini memudahkan untuk latihan es. Tidak perlu menyiapkan apa namanya baskom. Tapi kalau misalnya di rumah ada baskom ya tentu saja itu bagus banget. Tapi kadang-kadang kan mungkin kita agak ribet gitu kan. Nah, jadi susah. Maka baskomnya bisa digantikan dengan ice gel. Kita akan mulai di tanggal 5 ya, 5 Mei. Berarti masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 hari lagi lah. 5-6 hari lagi, jadwalnya Selasa dan Kamis setiap setengah 5 sore. Nanti akan ada latihannya bareng dengan saya, karena saya pun sebagai pelaku nantinya. Nah, bagi yang belum tahu, ini saya stop dulu. eh lung breathing trainer ya. Nah, ini seperti ini. Lung breathing trainer seperti ini bisa diputar depannya nih. Ya, bisa dikecilkan, volume udara yang dikeluarkan dihembus bisa dimasukkan. Dan ini pun bisa dicopot. Nah, ini tinggal dicuci aja. Karena bahannya ini plastik untuk masukin ke mulut. Kalau ini sih ya boleh tinggal dikocak-kocak aja udah beres. Makanya saya bikin yang lebih portable, lebih gampang untuk dipraktekkan nantinya. Kalau ini tinggal diselipkan aja, masukkan sini. Set. Nah, kalau sudah, ini diputar sesuai dengan nanti berapa udara yang ingin kita apa namanya izinkan untuk keluar. Di sini ada tulisannya ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri ngunci, kalau ke kanan dia melebar. Jadi dimasukkan. Hmm. Hmm. Nah, nanti ini kemudian bisa diputar. Jadi kalau kita buang napas, hembus napas, nah ini keluarnya tuh bisa kecil sekali. Jadi kita harus press betul keluarnya, harus keras keluarnya itu. Sehingga nanti otot perutnya tuh kontraksi. Nanti otot perutnya kontraksi. Nanti lama-lama otot perutnya akan mengempes, 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 akan membakar apa namanya lemak visceral yang ada di perut-perut kita. Nah, ini bisa diputar, sesuaikan. Jadi kalau kita pengen sedikit lebih berat, ya dipersempit. Kalau pengen agak enteng, ya ini diputar ke kanan, digedein. Hmm. Ya, seperti itu. Ini hanya bisa dipakai sendiri, nggak bisa gantian ya, karena harus masuk ke dalam mulut. Gitu. Ini enak banget. Ini enak banget. Nggak cuman untuk perut ya, tapi juga otot paru-paru itu lebih strong nantinya. VO2max-nya jadi lebih naik. Kemudian akan membentuk postur rahang nanti. Akan membentuk postur rahang, karena otot-otot ini akan ikut kontraksi nanti. Cuma dengan yang sederhana ini memang ada landasan ilmiahnya. Jadi kalau di alat yang berhubungan sama paru-paru itu, ada yang bentuknya agak berbeda dengan ini, khusus untuk tarik napas. Kalau ini khusus untuk buang napas. Jadi ada yang alatnya khusus hanya untuk tarik napasnya saja. Kalau yang ini khusus untuk buang napasnya saja. Ah, ini belum kita bahas nih. Kemudian ini juga apa namanya? Karena saya pertimbangannya adalah gampang, juga murah untuk didapat ya, dan manfaatnya besar banget dengan alat sekecil ini. Jadi ini lung breathing trainer yang berhubungan dengan buang napas. Sampai nanti kontraksi otot perutnya luar biasa. Nanti rahangnya otot ini pegel sekali rasanya nih. Tapi kalau rutin kan seminggu 2-3 kali ini akan kebentuk bagus sekali nantinya. Kenceng, kelihatannya itu kayak kokoh gitu, bertenaga. Nanti kita lihat 2 bulan yang akan datang ya, bagi peserta yang ingin ikut ya. Seperti itu. Berat ya namanya latihan pakai penahan ya pasti berat. Tapi di situ tantangannya. Ya balik lagi ya. Oke. Nah kemudian kalau ice gel sih udah pasti paham lah ya. Hand grip juga sama, karena hand grip itu tujuannya adalah melatih kekuatan genggaman, karena ada korelasi orang-orang yang kekuatan genggamannya menurun paling tidak per tahunnya 5 kilogram, itu berarti terjadi banyak kehilangan massa otot, atau otot-ototnya tidak memiliki cukup power ATP mitokondria, ya. Maka ada korelasi orang-orang yang seperti itu yang tidak mampu menggenggam hand grip pada kilogram tertentu, itu tingkat mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan orang yang mampu menggenggam hand grip. Itu.
Makanya sengaja saya siapkan. Jadi hand grip ini kalau di setiap camp, kemudian event-event tertentu ya, itu saya gratiskan sebagai bagian dari paket. Kenapa? Karena jurnalnya itu udah sangat sangat solid sekali. Korelasi hubungan antara orang-orang yang kekuatan genggamannya rendah ya, dengan tingkat mortalitas. Gitu. Terutama dengan apa namanya kekuatan kardiovaskular. Nah, sekarang ditambah lagi dengan lung breathing trainer. Jadi napas Anda betul-betul nanti akan dilatih supaya strong betul tuh. Bukan sekedar hembus napasnya, tarik napasnya, tapi hembus napasnya itu harus kuat. Kalau kita nggak pakai alat nih, hembus nafasnya tuh biasanya bohong-bohongan. Kalaupun, ayo coba kita tes ya, buang napas sekeras-kerasnya, misalnya gitu kan, itu biasanya bohong-bohongan aja. Biasanya itu cuma sekedarnya tuh. Tapi nanti kalau pakai alat tuh nggak bisa bohong tuh. Kalau misalnya nggak keras ya, mendorongnya, itu nggak akan keluar udaranya nggak akan keluar. Jadi jadi bohong kan. Makanya harus harus strong nanti saat buang napas supaya udaranya bisa keluar dari alat ini. Jadi ini bisa diputar ya. Bisa disetel lah berapa udara yang kita mau keluarkan dalam jumlah kecil atau jumlah besar gitu. Kalau ini jelas untuk rendam es. Nanti ada caranya. Cara melakukannya dikombinasikan dengan olah napasnya harus bagaimana ketika rendam es. Karena selama ini Bapak Ibu tahunya mungkin kalau rendam es cuma gitu-gitu aja kan. Siapkan es, siapkan air, baskom, jadikan satu, rendam, udah. Nah, apa yang terjadi pada saat rendam es? Saya yakin sangat sedikit dari kita yang membedah itu. Padahal ketika kita memahami apa yang terjadi di balik rendam es, cold exposure istilahnya, itu ada banyak keajaiban olah napas yang bisa kita sisipkan ke dalamnya. Yang nanti akan meningkatkan manfaat dari es itu berkali-kali lipat. Sama kayak red light ya, sama kayak red light. Ketika digabungkan dengan olah nafas, maka akan meningkatkan manfaat dari red light berkali-kali lipat, luar biasa. Nanti kita akan pelajari untuk yang es juga begitu. Jadi nggak cuma sebatas, yuk rendam tangan, terus diem aja. Enggak, nanti dia harus doing something di situ. Dia harus melakukan sesuatu pada saat rendam es itu. Supaya apa? Meningkatkan efek dari cold exposure-nya atau esnya. Nah, baru yang terakhir, racikan rempah. Yang kemarin diumumkan itu adalah versi umumnya. Versi umum itu artinya versi yang ya gampang untuk ditiru lah. Yang di sini nanti tetap kombinasinya seperti yang sering saya informasikan di YouTube itu menggunakan kunyit ya, udah pasti sebagai aktor utamanya. Ya, kunyit ini sebagai aktor utama. Baru nanti ada plus yang lainnya. Nanti yang dikirimkan. Kemudian nanti akan ada tambahan jintan hitam yang cold press. Ada tambahan jintan hitam yang cold press, grade A. Jadi kalau yang di cold press itu biasanya ada grade-grade-nya. Ini efeknya nanti akan menurunkan inflamasi secara besar-besaran. Karena kalau Bapak Ibu masih ingat penjelasan mengenai rempah, saya jelaskan bahwa ketika kunyitnya saja dikonsumsi, itu bioavailabilitasnya rendah. Maka dia harus digabung dengan apa? Biasanya digabung dengan lada hitam ya, atau biji kelabat. Ini pilihan untuk menggabungnya. Tetapi kalau misalnya kunyit ditambah dengan jintan hitam, saya tulis saja JH ya, itu setara dengan obat anti nyeri atau obat diclofenac, Mevinal, setara dengan itu. Jadi artinya apa? Menurunkan inflamasi secara besar-besaran. Tapi jintan hitam ini ada berbagai macam versi, ya kan? Yang paling gampang didapat, yang paling sederhana adalah versi serbuk. Versi serbuk itu gampang sekali didapat, jintan hitam. Tapi juga dia ada versi cair. Nanti yang didapat oleh peserta ini adalah versi cair. Nah, versi cair ini, ya, versi cair, saya tulis cair. Nah, versi cair ini dia ada dua jenis. Ada yang hot press, saya tebus saja HP. Ada yang cold press. Nah, untuk yang terbaik adalah yang cold press. Jadi nanti peserta akan dapat yang cold press, yang grade A. Jelas ya? Nanti manfaatnya akan saya jelaskan di kelas. Nah, itu. Lalu apa nanti yang akan dipraktekkan?
Ya, ini secara umum saja. Pemahaman secara umum nanti detailnya ada di kelas. Yang pertama adalah ritme cepat untuk percepatan peluruhan glukosa dan lemak. Udah pasti. Ya, selama ini kita kan tahu berbagai macam ritme cepat ya, seperti teknik Wim Hof ya ritme cepat, mood booster ritme cepat, 24 ritme cepat, 33 ritme cepat, 22 ritme cepat gitu kan. Tapi ada teknik ritme cepat yang bisa dipakai untuk percepatan peluruhan glukosa dan lemak. Nanti kita akan belajar di kelas. Lalu ada namanya VILPA. VILPA itu singkatan dari Vigorous Intensity Lifestyle Physical Active. Jadi orang-orang yang mau melakukan kegiatan fisik aktif dalam sehari. Dalam sehari itu dia di jurnalnya itu disebutkan antara 1 sampai 10 kali. Nanti saya ambil tengah-tengahnya saja. Jadi orang-orang ini aktif di tengah-tengah ya, 4 sampai 5 kali sehari dengan durasi hanya 10 sampai 30 detik, tapi punya tujuan untuk peluruhan glukosa dan lemak. Kan luar biasa. Nah, Filpanya nanti saya sarankan beberapa gerakan. Nanti dipraktekkan hanya 10 sampai 30 detik saja per sesi sehari 4 sampai 5 kali. Jadi pagi misalnya 10 detik atau 20 detik. Kemudian nanti siang 10 detik, 15 detik. Sore 10 detik gitu. Malam 10 detik. Ya itu udah dapet 4 kali kan. Pagi, siang, sore, malam. Atau tambah 5 kali misalnya pagi, siang, menjelang sore atau misalnya yang gampangnya kalau bagi muslim ya lakukan filpanya setelah sholat 5 waktu itu paling gampang karena sholat 5 waktu udah jelas 5 kali kan jadi filpanya pasti habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya udah begitu aja toh cuma 10 sampai 30 detik gampang sekali. Lalu kemudian kita akan belajar untuk masuk pada meditasi gelombang delta yang tujuannya sama ke sini ya sama untuk dua ini ya tujuannya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidur itu kan berat badan turun, lemak-lemak dibakar, bener nggak? Ya kan? Nah orang tidur tuh gelombang otaknya apa? Delta pasti. Jadi kalau kita bisa masuk pada fase gelombang delta di hari itu, ya, maka yang betul-betul masuk gelombang delta, kita sedang berada pada mode pembakaran glukosa dan pembakaran lemak. Memang begitu kalau orang tidur, ya kan? Coba misalnya makan sore banyakan nih, terus perut membuncit. Coba tidur nyenyak, pasti besok perutnya langsing lagi. Paling berkurang lagi. Kok bisa hanya dalam waktu semalam, hanya waktu hitungan berapa jam gitu kan? Ya karena ketika seorang itu masuk pada gelombang delta yang deep delta, maka pada titik itu pembakaran metabolisme di badannya itu sebenarnya sudah sangat tinggi sekali. Glukosa lemaknya kebakar. Jadi paginya sudah langsing lagi. Seperti itu. Lalu akan ada latihan S, ini wajib. Jadi bagi orang-orang yang obesitas, latihan S ini wajib. Jelas ya, yang tujuannya jelas nanti arahnya untuk ke sini. IF, ya ini seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu yang peserta yang ikut itu underweight, maka tidak boleh dipraktekkan. Ini hanya bagi yang obesitas saja. Cukup lakukan segini saja. Cukup lakukan segini, 16 sampai 18 jam. Nanti akan mencapai kondisi autofagi. Tapi dengan syarat khusus bagi otot yang terlatih. Khusus bagi yang ya, jadi otophagy 16 jam itu khusus bagi otot yang terlatih. Bagaimana kalau ototnya tidak terlatih, Mas? Berapa lama proses otofaginya? 36 sampai 48 jam puasanya. Kalau kita ambil yang paling pendek, kenapa? Karena terlatih ototnya. Ada ini, ada latihan aerobik dan beban, dan ada Vilpa. Tapi ini dibikin ringan-ringan aja latihannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai nggak akan sadar bahwa ini adalah latihan. Latihan lempar tadi sudah saya jelaskan ya, untuk menurunkan inflamasi. Kalau inflamasi cepat turun, maka proses pembakaran glukosa dan lemak itu menjadi sangat cepat sekali. Relatif lebih cepat lah dibandingkan kalau inflamasi masih tinggi ya. Itu kalau inflamasi tinggi itu glukosanya biasanya naik. Kenapa? Karena ada proses namanya gluconeogenesis, yakni pembentukan
gula darah tanpa bantuan asupan makanan. Kok bisa seseorang itu badannya membentuk gula darah tanpa bantuan makanan? Bisa jika pakai jalur hormonal. Stres, cemas, depresi, kemudian ketakutan, khawatiran gitu kan. Nah, itu akan menciptakan kondisi hormonal yang itu akan menaikkan gula darah. Begitu gula darah naik, glukosa itu disebut sebagai low grade inflammation. Maka inflamasi gula darah akan menciptakan inflamasi. Kondisi gula darah tinggi akan menciptakan inflamasi. Nah, dengan bantuan racikan rempah ini inflamasi diturunkan. Dengan tinggal glek saja. Gampang ya? Iya. Nah, nanti ada beberapa poin lagi lah. Misalnya kayak opsional. Bapak Ibu kalau punya red light di rumah, nah ini bisa ditambahkan untuk red light. Saya udah jelaskan kemarin bagi orang-orang yang diabetes, obesitas, kenapa gampang lemah letih lesu selain dari lemak yang tinggi ya, yang kadar lemaknya tinggi sehingga dia hingga pada berbagai macam organ, juga karena mitokondrianya lemah, jumlahnya berkurang karena inflamasi. Karena lemah mitokondrianya, maka tidak cukup menghasilkan ATP. Karena tidak cukup menghasilkan ATP, maka udah pasti selnya lemah letih lesu. Nah, seperti itu. Maka dengan latihan ini, dengan plus ditambah red light, jika ada rezekinya dan jika punya di rumah, maka akan membantu melakukan percepatan di dalam penurunan berat badan. Seperti itu. Ya jelas ya. Jadi sekali lagi, silakan bagi Bapak Ibu yang tertarik, kontak Intan. Kita akan mulai tanggal 5 ya. Nanti saya sendiri akan mengisi, karena saya sebagai contohnya nanti, karena saya sudah menentukan ini adalah target ya sebagai badan saya nantinya. Ya kalau dilihat di sini kan sama ya. Nih, kalau ini saya stop dulu ya. Saya share yang YouTube. Nah, tuh. Ya, sama kan? Ya, dengan kondisi yang ini. Nah, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Iya, pasti bisa. Tuh, karena saya udah on off. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi pengetahuan di YouTube kali ini pertama adalah saya memberikan edukasi supaya jangan malas bergerak. Bergeraklah. Jangan berargumen bahwa menggemuk itu sehat. Jangan. Itu seperti nyimpen bom waktu. Ini beneran, seperti nyimpen bom waktu. Mau cari dimanapun rujukan jurnalnya itu hasilnya akan sama. Maka atur berat badan kita, ya tidak mesti ideal lah. Tidak mesti harus ideal seperti halnya waktu masih kuliah ya. Ya agak-agak susah untuk menuju ke situ, walaupun bisa saja. Tapi palingnya cari foto terbaik yang menurut kita paling rasional di situ beratnya. Maka saya ambil foto saya di 16 tahun lalu. Lalu berani melakukan perubahan. Nanti ada strateginya gimana cara kita mengkondisikan pikiran supaya kita jadi bisa setiap hari latihan terus begitu. Ya jelas ya. Supaya apa? Supaya sindrom metabolik tidak terjadi. Kalau sindrom metabolik terjadi, rembetannya tadi yang 8 sampai 10 tadi, dari mulai diabetes tipe 2 diabetes, kemudian dislipidemia, hipertensi, resiko kanker, ya kan? Resiko kardiovaskular, pembuluh darah, jantung koroner dan sebagainya, penyempitan pembuluh darah sampai ke stroke, itu muncul sampai ke situ, ya kan? Kemudian apalagi eh osteoporosis, terus masuklah pada syaraf, gangguan syaraf, ya kan? Masuklah pada perubahan swing mode, masuklah pada wis macam-macam. Sampai ke gangguan organ reproduksi. Bagi laki-laki tidak bisa ereksi, tidak bisa ejakulasi, ya kan? Sedih sekali, sedih sekali. Nah, seperti itu. Bu Yuli, dari tanda-tanda sindrom metabolik saya jelek di trigliserida, tapi BMI normal, cuman perutnya banyak lemaknya, walaupun masih jauh dari 80 cm. Karena tinggi badan saya pendek. Ya nggak apa-apa, nanti kan ada patokannya. Dari situ kan diharapkan terjadi perbaikan nantinya. Kalau kondisi saya sekarang tuh udah obesitas. Obesitas, makanya tanggal 5 saya bareng peserta latihan bareng nanti. Ya, latihannya begini, nanti Anda akan melihat saya ngos-ngosan, kecapean. Luar biasa lah. Jadi tantangannya berat. Ini perutnya nih kalau dilihat ini ya tuh, waduh, wah perutnya jelek sekali ya. Kalau duduk memang perutnya begini.
karena menggemuk, ya, menggemuk. Nggak enak lah pokoknya, nggak enak. Jadi posisi di mana berat badan saya antara 70 sampai 80 itu posisi yang saya kalau naik tangga tuh semangat, naik turun tangga nggak ada namanya harus berdiri dulu keringatnya gobios nggak ada gitu. Jadi ya harus dicapai kondisi seperti itu lagi. Saya bisa melakukannya berkali-kali. Ya mestinya Bapak Ibu juga bisa. Karena saya nggak pengen seperti yang disebutkan di jurnal itu dengan 8 sampai 10 resiko yang akan terjadi. Saya menjadikan kelas Purnawirawan Angkatan Laut sebagai role model untuk mencapai mudah-mudahan insya Allah usia 100 tahun lebih tetap sehat. Seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pengen seperti itu. Gitu kan? Dan ini tidak pakai diet-diet macam-macam. Kalau tadi diperhatikan 7 sampai 8 apa namanya caranya itu kan tidak menggunakan pola diet, tidak ekstrim ya, tidak harus misalnya no karbo, no sayur, no buah gitu kan. Nah, makan wajar saja. Karena dari pengalaman saya, ketika feel-nya kita aktif, ya, kemudian latihan aerobiknya kita aktif, itu kebakar semua tuh. Kondisinya kebakar semua. Jadi kita tidak mengalami takut makan atau depresi makan. Sebagaimana yang mungkin terjadi pada orang-orang yang menjalani diet karnivora, mungkin diet Mobi, gitu kan? Itu rata-rata orang stres semua. Stres kenapa? Ya stres sama makan. Begitu dia pengen makan, pusing tujuh keliling. Makan begini takut gula naik, nanti begini begitu, nanti begini begitu. Ya, itu. Jadi kadang kasihan gitu, ya kan? Selama kita ngerti proses apa yang harus dikerjakan ketika seorang itu makan, dia harus ngapain, dia harus ngelakuin apa, ya udah, nggak usah takut, makan makan aja. Toh prinsipnya kan input proses output gitu kan. Inputnya masuk, prosesnya juga jalan, outputnya buang air besarnya lancar, ya kan? Buang air kecilnya lancar, nggak ada masalah. Jangan takut. Bahkan dulu saya pernah demonstrasikan sama kelas-kelas yang lama itu, ya saya makan nasi Padang. Jadi one meal a day-nya itu saya makan nasi Padang dulu. Nasi Padang yang porsinya jumbo. Jadi ayamnya dua, ada paru, ada kikil, karena one meal a day. Ya nggak ada masalah juga, masih hidup-hidup aja kan. Makanya kadang-kadang kalau melihat orang sedemikian takutnya untuk makan, misalnya masuk sebuah diet tertentu, lalu dia merasa sangat takut, kalaupun dia makan nasi rames pada saat itu, dia nggak akan langsung mati pada saat itu. Selama setelah itu dia jalan kaki gitu kan, atau dia lakukan olah napas tertentu yang diajarkan di kelas normalisasi diabetes. Jadi modalnya harus ada dulu pengetahuannya harus lengkap. Gitu ya, Bu Ira. Sering Mas, kalau orang dengan gangguan hipotiroid, apakah aman? Ya, karena ini ada intermittent fasting, ya mestinya nanti akan dilihat dulu gejala-gejala yang timbul, Bu ya, harus dilihat dulu. Maka disarankan cek dulu kondisi tiroidnya. TSH, T4, T5-nya diperiksa dulu. Bu Indrajati, selamat sore. Apakah latihan ini bisa diadakan lagi pada semester depan? Karena ini kan kelas 2 bulan ya. Karena kita mulai di awal tanggal 5 kan. 16 sesi itu berarti 2 bulan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti selesainya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti selesainya itu akhir Juni. Akhir Juni baru selesai. Seperti itu. Jadi bisa aja nanti di bulan Agustus boleh seperti itu. Nanti saya coba kita lihat ya di bulan Agustus ketika kelas ini kelar ya. Kelarnya tuh akhir Juni. Jadi kelasnya panjang. Maka dari itu aman. Ya, saya rasa cukup jelas. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, silakan kontak Intan ya. Kita akan mulai tanggal 5 mendatang dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kayak pejabat aja kan. Cari foto yang terbaik, itu adalah target rasional kita yang akan dipilih sebagai wujud diri kita yang seperti itu nantinya. Baru setelah itu kita jalani kelas weight loss ini dengan sungguh-sungguh. Banyak-banyak konsultasi, jangan diem. Harus bertanya, Mas kondisi saya bekerja. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam. Ada yang begitu? Ada. Maka apa yang harus dilakukan? Supaya saya tetap stay aktif. Ya berarti feel part-nya harus melakukan apa. Nah itu harus tanya tuh, nggak bisa enggak. Mas saya dagang. Dari mulai buka toko jam 8 pagi, tokonya buka sampai tutup jam 10 malam. Dominan duduk harus bagaimana? Oh itu harus tanya, nggak bisa enggak. Ya kan? Karena banyak orang yang kemudian membuat excuse bahwa saya kerja, saya dagang, saya jualan.
sehingga saya tidak bisa melakukan aktivitas aktif secara fisik. Sehingga aktif secara fisiknya cuman hari Sabtu Minggu aja atau hari Minggu pada saat Car Free Day. Itu pun cuma seminggu sekali dan jalannya sebentar, makannya banyak. Kalau Car Free Day kan yang dikejar makanannya ada apa aja nih? Lihat kanan kiri di sini makanan semua kan? Seperti itu. Karena saya pun melakukan begitu. Oke, jelas ya. Kita ketemu di tanggal 5. Silakan Bapak Ibu yang tertarik kontak Intan. Nanti kita akan belajar cara pakai lung breathing trainer dengan baik. Sampai nanti otot perutnya mengempes dan menguat. Rahang ini kebentuk sini bagus, otot-otot nanti kencang sekali. Buat perempuan tuh bagus banget nanti. Kelihatannya kayak wajahnya tuh kokoh gitu ya. Kalau wajahnya kokoh kelihatan tuh bagi perempuan tuh dia ada aura yang berbeda ini. Ada trust keyakinan yang berbeda. Ada ketika ngeliat tuh, nih mukanya tuh lain lah auranya lah. Tapi kalau misalnya posturnya tuh kurang bagus tuh rasanya agak-agak gimana gitu. Ini beneran. Memang salah satu manfaat dari lung breathing tent itu membentuk postur di rahang ini, di rahang. Otot-otot pipi, otot-otot tenggorokan udah kenceng nantinya tuh. Bagus banget buat perempuan. Ya, kita ketemu tanggal 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.